Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Nona Yovani dengan NIM 2404010421. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perbandingan konsep warga negara yang baik dan warga negara kompeten dari mata kuliah filsafat kewarganegaraan. Eh, Baik teman-teman, kita diajarkan sejak kecil untuk jadi warga negara yang baik, patuh, hormat, dan cinta tanah air. Tapi apakah cukup menjadi warga negara yang hanya taat di era demokrasi? Ternyata ada peran penting yang menjadi warga negara kompeten. Apa bedanya? Mana yang lebih dibutuhkan untuk membangun Indonesia? Yuk kita kupas tuntas kali ini ya. Yang pertama, konsep inti warga negara yang baik. Berdasarkan materi di pertemuan keempat dan keenam, warga negara yang baik atau good citizen adalah individu yang menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Mereka taat hukum, menjunjung nilai moral, menjaga ketertiban sosial, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Ciri utama taat aturan hukum dan norma sosial, aktif secara sosial, misalnya ikut kerja bakti, kegiatan RT atau RW, menjaga keharmonisan masyarakat, tidak melakukan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat. Contohnya seorang warga negara yang membayar pajak tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati tetangga, dan ikut dalam gotong royong. Mereka adalah contoh klasik warga negara yang baik. Yang kedua, konsep inti warga negara kompeten. Sementara itu, menurut materi pertemuan ketujuh, warga negara kompeten atau competent citizen adalah mereka yang tidak hanya taat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memahami isu publik, dan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Ciri-ciri utama dari konsep inti warga negara kompeten yaitu melek informasi dan literasi media. Yang kedua, paham hak dan kewajiban politik. Yang ketiga, aktif dalam forum publik. Yang keempat, berani menyampaikan pendapat. Yang kelima, terlibat dalam advokasi atau pengawasan kebijakan. Contohnya seorang warga yang membaca berita dari berbagai sumber, ikut forum diskusi online tentang RUU kontroversial, dan membuat petisi untuk menolak kebijakan yang tidak adil. Itulah contoh warga negara kompeten. Mereka hadir sebagai penyeimbang dalam demokrasi. Yang ketiga, perbandingan warga negara baik versus kompeten. Seorang warga, yang pertama prinsip mendasar. Warga negara baik fokus pada moralitas pribadi, ketaatan, dan stabilitas sosial. Sedangkan warga kompeten fokus pada partisipasi aktif, kesadaran politik, dan kontrol sosial. Yang berikut kontribusi terhadap negara. Warga negara baik kontribusinya yaitu menjaga ketertiban, menunjukkan solidaritas sosial, menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Sedangkan warga kompeten berkontribusi menjadi agen perubahan, mengawal jalannya pemerintahan, dan mengadvokasi hak-hak sipil dan keadilan sosial. Yang berikut, mengapa warga negara baik tidak cukup dalam demokrasi? Demokrasi bukan sekedar ketertiban, demokrasi membutuhkan warga negara yang aktif, kritis, dan melek politik.
Warga yang hanya baik cenderung pasif dan tidak mempertanyakan kekuasaan. Akibatnya, praktik demokrasi bisa dimanipulasi oleh elit politik tanpa ada kontrol dari masyarakat. Contoh nyatanya, banyak warga yang taat membayar pajak, tetapi diam ketika pajaknya dikorupsi, atau patuh dalam pemilu, tetapi tidak tahu siapa yang mereka pilih. Demokrasi seperti ini akan rapuh. Yang berikut kontribusi dan partisipasi warga negara kompeten. Yang pertama, membantu menciptakan kebijakan publik yang adil. Yang berikut menjadi kontrol sosial terhadap kekuasaan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, dan menjadi penggerak komunitas dan perubahan sosial. Yang berikut persamaan dari warga negara yang baik dan warga negara kompeten. Jadi meskipun pendekatannya berbeda, warga negara yang baik dan kompeten memiliki tujuan yang sama, yang itu yang menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan berdaulat. Keduanya mengedepankan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, cinta tanah air, dan keinginan untuk berkontribusi pada negara. Kesamaan utama yaitu sama-sama peduli terhadap negara, yang berikut menjalankan peran warga negara sesuai kapasitasnya, dan membangun kepercayaan dan solidaritas. Komentar kritis atau refleksi pribadi. Di Indonesia kita terlalu sering berhenti di level baik. Kita diajarkan untuk tidak ribut, tidak melawan, dan tidak banyak tanya. Padahal dalam demokrasi suara rakyat bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab. Menjadi baik memang penting, tapi tidak cukup. Kita harus kompeten, berani bersuara, cerdas, memilih, dan aktif menjaga demokrasi dari dalam. Kalau hanya jadi warga yang baik, kita bisa jadi korban sistem yang korup. Tapi kalau jadi warga yang kompeten, kita bisa memperbaikinya. Jadi, jangan pilih antara baik atau kompeten, jadilah keduanya. Indonesia butuh warga negara yang bukan hanya taat, tapi juga sadar, peduli, dan aktif. Demokrasi tidak bisa bertahan hanya dengan ketertiban. Demokrasi butuh partisipasi. Oke, sekian dari saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.